Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Muti Nurjana dengan NIM P27903123121. Di sini saya akan menjelaskan tentang clinical chemical analyzer dan blood gas analyzer. Clinical chemical analyzer merupakan alat pemeriksaan kimia klinik yang digunakan terutama untuk analisis laboratorium yang mencangkup pemeriksaan dalam darah, cairan tubuh, dan urin. Contohnya yaitu ada glukosa, asam urat, SGOT, SGPT, kolesterol, trigliserid, gamma GT, dan albumin. Nah, prinsipnya yaitu untuk melakukan prosedur pemeriksaan kimia klinik secara otomatis mulai dari pemipetan sampel, penambahan reagen, inkubasi, serta pembacaan serapan cahaya. Kemudian, bagian-bagian pada alat clinical chemical analyzer yang pertama itu ada prop. Prop itu untuk mengambil sampel darah atau cairan tubuh lainnya yang akan dianalisis. Prop akan menyuntikkan atau menyedot sampel dari tabung reaksi ke dalam alat. Yang kedua yaitu ada reagen. Reagen itu untuk menghasilkan reaksi kimia dengan sampel yang akan dianalisis. Yang ketiga ada cuvette, tempat sampel dan reagen yang dicampur. Yang keempat ada detektor, bagian yang mendeteksi perubahan yang terjadi dalam sampel setelah reagen ditambahkan. Kemudian yang kelima ada sistem optik untuk mengukur intensitas cahaya atau spektrum cahaya. Yang keenam ada sistem kontrol dan komputer, yaitu yang untuk mengatur operasi alat serta menganalisis dan menampilkan hasil analisis ke layar. Yang ketujuh ada printer untuk mencetak hasil analisis dalam bentuk laporan yang dapat disimpan atau diberikan kepada pasien. Kemudian prosedur alat clinical chemical analyzer yang pertama yaitu hubungkan alat dengan step kontak. Yang kedua, posisikan alat dalam kondisi on. Yang ketiga, sebelum digunakan, lakukan kalibrasi internal terlebih dahulu. Keempat, setelah kalibrasi masuk ke kontrol, semisal nilai kalibrasi sampel glukosa bernilai 95 sama dengan yang dikontrol, maka alat ini berfungsi dengan baik. Yang kelima, masukkan sampel serum, ukur sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, atur setting alat. Yang ketujuh, tunggu hasil pengujian. Yang kedelapan, setelah selesai pemakaian, bersihkan alat dan matikan alat jika tidak terpakai. Perawatannya yang pertama itu bersihkan alat secara rutin. Yang kedua, gunakan reagen yang masih dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa. Yang ketiga, gunakan alat dengan hati-hati. Yang keempat, pastikan alat sudah melakukan pemanasan atau kalibrasi sebelum digunakan. Yang kelima, lakukan pemeriksaan secara berkala dan perhatikan cara penyimpanan serta lama penyimpanan alat. Dan yang terakhir, simpan alat dengan baik setelah selesai melakukannya atau selesai digunakannya. Kalibrasinya dengan cara yang pertama itu persiapkan serum kontrol yang sesuai dengan parameter yang akan diuji. Yang kedua, teteskan serum kontrol ke dalam alat sesuai dengan petunjuk kepenggunaan yang tertera pada kemasan. Yang ketiga, jalankan alat untuk menganalisis kontrol serum. Yang keempat, bandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai referensi yang telah ditentukan untuk memastikan akurasi alat. Yang kelima, lakukan koreksi jika diperlukan berdasarkan perbedaan antara hasil yang diperoleh oleh nilai referensi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan pada clinical chemical analyzer. Kelebihannya yaitu cepat, akurat, multifungsi, hemat waktu, otomatis, penggunaan yang mudah. Dan kekurangannya yaitu ada biaya yang tinggi, terbatas pada analisis kimia, ketergantungan pada kualitas sampel, dan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan. Kemudian saya akan menjelaskan blood gas analyzer. Fungsinya yaitu untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti karbon dioksida dan oksigen, mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorid. Prinsip kerja yaitu gas sampel yang diambil melalui prop akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pencernaan sistem infrared, di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi signal analog. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada blood gas analyzer yang pertama itu ada gelembung udara, yang kedua ada antikoagulan, yang ketiga ada metabolisme, dan yang terakhir ada suhu. Parameter yang diukur yaitu ada derajat keasaman atau pH, kemudian ada sebagian tekanan oksigen dalam darah, yaitu ada sebagian tekanan karbon dioksida dalam darah, ada konsentrasi potasium, konsentrasi sodium, ada glukosa, kemudian yang terakhir ada total bilirubin. Bagian blood gas analyzer yang pertama itu ada ion selective electrode modules, yang mana di dalamnya itu ada pH modul, PCO2 modul, PC2 modules,
pembekuan elektroda, heater, sensor suhu, udara, air atau disebut airflow. Yang kedua ada reagent chamber, yaitu tempat reagent standar dari dua larutan untuk mengkalibrasi pH elektroda, dan larutan pencuci. Yang ketiga ada humidifier wells untuk menjenuhkan gas yang akan digunakan untuk mengkalibrasi elektroda PO2 dan PCO2 dengan air. Yang keempat ada sample input port atau tempat di mana sampel dimasukkan untuk dianalisis. Yang kelima ada peristaltic pump, masukkan reagent dan sampel melalui tubing ke dalam standar elektroda di luar botol pencuci. Cairan akan dihisap ke dalam analyzer ketika tubing ditekan oleh pompa roller. Yang keenam ada waste module, yaitu tempat pembuangan darah. Prosedur yang pertama yaitu nyalakan power on. Yang kedua, setiap pertama kali menghidupkan alat, kalibrasilah dengan cara tekan kalibrasi kemudian enter. Alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Yang ketiga, apabila ada sampel pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH atau PCO2 dan PO2 kondisinya oke. Jika oke, sampel langsung dapat diperiksa. Apabila kondisinya usai atau unkalibrasi, lakukan kalibrasi atau tekan calibrate kemudian enter. Yang keempat, apabila alat sudah dalam kondisi ready for analysis, berarti alat sudah siap melakukan pemeriksaan. Tekan analyzer. Selang penghisap, sampel akan keluar secara otomatis kemudian memasukkan sampel bersamaan. Tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis, selang akan masuk sendiri. Yang kelima, lakukan daftar jalan seperti yang terlihat di layar monitor. Sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel atau 0 arteri, 1 vena, 2 kapiler atau F1O2, kemudian clear 2 kali. 6. Alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu yang relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer. Kemudian perawatannya yaitu ada kalibrasi secara rutin. Cara kalibrasinya, setiap akan digunakan, tekan kal 1, tekan kal 2, kemudian alat dalam kondisi ready. Kemudian kelebihannya yaitu yang pertama kalibrasi secara otomatis setelah pemeriksaan sampel, yang kedua hasilnya cepat, akurat, mencakup elektrolit, hemoktrolit, dan gas darah. Yang kelima ada hasil pemeriksaan sudah diklarifikasikan dalam keadaan normal atau tidak sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Kekurangannya itu mahal, penggunaannya harus terus-menerus. Yang terakhir, perawatan harus rutin dilakukan. Nah, troubleshooting blood gas analyzer yang pertama itu NaCl overflow. Solusinya, bersihkan aspirasi sistem atau yang terjadi sumbatan, lakukan penggantian inner solution ion elektroda. Yang kedua, pipet tidak menghisap atau non-sampel. Solusinya, bongkar dan bersihkan sistem aspirasi. Dan yang terakhir, nilai tidak sesuai atau terlalu tinggi atau terlalu rendah. Solusinya, lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.